Karena tidak mampu lagi untuk menahan lapar, akhirnya saya dan ketiga orang teman saya beli sepotong tahu mentah dan 2 bungkus kerupuk dimakan di pinggir sawah sebagai ganti makan siang. Bukan berarti di jalan tidak ada orang jualan nasi seperti rawon, pecel ataupun lodeh, tapi andai kata kami berempat makan siang beli di warung, anak dan istri di rumah tidak kebagian. Sedangkan kami berempat dalam ngamen sehari-hari rata-rata penghasilannya adalah Rp50.000. Belum lagi dipotong pengeluaran utang bensin dan lain-lain. Saya dan ketiga orang teman saya setiap kali mau berangkat ngamen tidak pernah sarapan, kecuali bila mana nasi kemarin masih ada, kecuali sepotong ubi atau tempe goreng atau tahu goreng sebelum berangkat di warung kopi. Kenapakah mencari nafkah untuk menyambung umur atau menyambung hidup di tahun 2021 ini susah banget? Saya dan ketiga orang teman saya merasakan sulit sekali dan susah banget mencari nafkah atau mencari kerjaan di tahun ini. Teman saya dengan sebutan panggilan bernama Pendeng. Sebelum ini seorang penjual pentol cilok keliling, tapi entah kenapa di akhir tahun ini atau di tahun ini usaha jualan pentol keliling benar-benar bisa dikatakan mati kutu. Dan yang satunya bernama si Uun, dia adalah seorang pekerja tukang batu di proyek bangunan. Tapi entah di tahun ini pula tiba-tiba dia diberhentikan dan dipecat dengan alasan yang tidak jelas. Dan yang satunya bernama si Darko. Memang si Darko ini menerjuni dunia ngamen dan dijadikan sebagai mata pencaharian sudah berlangsung selama kurang lebih 15 tahun. Dan saya sendiri semula seorang pengrajin gamelan Jawa seperti saron, demung atau pedagang gamelan, juga berbagai macam peralatan jaranan seperti slompret dan lain-lain. Namun 2 tahun terakhir ini profesi saya atau usaha saya juga mati kutu macet total. Sebenarnya saya pun menyadari bahwa orang seusia saya ini sudah tidak pantas atau tidak layak lagi untuk berprofesi sebagai seorang pengamen. Namun karena situasi, suasana, dan kondisi yang memaksakan, akhirnya perasaan seperti itu saya hapus dan saya buang jauh. Masa bodoh saya pun ikut anak-anak muda melakukan ngamen. Pada hari ini saya dan ketiga orang teman saya seperti biasa tidak sarapan dan hanya makan sepotong ubi dan masing-masing sepotong tempe goreng dan secangkir kopi. Itu pun utang dulu di warung sambil titip sepeda motor. Dan nantinya sepulang ngamen sambil ngambil sepeda motor yang di warung itu, bon kopi, bon tempe goreng dan lain sebagainya diberesi, terus pulang lalu uangnya dibagi. Kurang lebih per orang mendapatkan 50.000 atau 60.000. Dalam video ini saya tidak bisa menampilkan atau menampakkan diri saya karena saya yang mengambil gambar. Jadi saya sambil ngamen sambil bikin konten. Dalam bikin konten saya tidak mengada-ngada, tidak menambahi atau mengurangi. Saya menceritakan kronologi ini semua apa adanya. Saya dan ketiga orang teman saya selama ngamen di jalan selalu mematuhi protokol kesehatan agar selamat dan tidak diobrak orang. Saya bersama ketiga orang teman saya selama ngamen bila mana menjumpai orang duduk-duduk nongkrong membicarakan tentang COVID-19 atau virus corona, kami tidak pernah nyambung atau tidak pernah ikut-ikutan bicara. Jujur saja saya dan ketiga orang teman saya tidak berani melontarkan pembicaraan atau ikut-ikut membahas tentang virus corona. Dikhawatirkan nanti salah ngomong, salah ngucap bisa masuk penjara. Neng gunung tak cadongi sego jago
Aja nerok ngene iki lur. Nek sekiranya gak kuat. Peok wis to. Dem nang weteng iki. Ki adem nang weteng iki. Heeh. Nggih. Yo. Nang omah kok ngekeki sapa? Ngekeki sapa? Agak golek ngene. Masuk kacamata malah kok. Ya kok lu ngalah tekone rokok. Gak wani aku. Timbang bengi kan apa nggawa oprek. Ya ilah lah, sing nanggap melayu dik nane iki. Jere wong Setiaji. Lek ngene apa, Bu? Ya rawani nanggap bengi to, Mas. Nek rino mbuh ya Mas. Heeh, saiki rawani nanggap bengi. Okleke gaweane iki lho rasembut. Pakan nadah. Apa lho. Gak karo-karo. Enak lek kok. Kok pati nak. Tidak subscribe rugi.